Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar jarak jauh ya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Muatan bahasa Indonesia yaitu tentang menguraikan pesan dalam dongeng. Nah, apa tujuan pembelajaran ini? Tujuannya adalah agar kalian mampu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan ataupun tulisan dengan tujuan kesenangan. Kemudian agar kalian mampu mempraktikkan pesan yang terdapat di dalam dongeng di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak semua, kita akan belajar tentang dongeng ya. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata, penuh hayalan dan imajinasi serta tidak benar-benar terjadi ya. Dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun ya. Nah, apa fungsi dongeng itu? Fungsinya adalah untuk hiburan ya. Dalam setiap cerita dongeng itu pasti berisi pesan moral atau amanat, ataupun bisa disebut dengan pesan mendidik untuk pembacanya. Jadi dalam setiap dongeng itu ada berisi pesan moral atau pesan mendidik untuk kita yang membaca dongeng itu ya. Nah, bentuk pesan atau amanat dalam dongeng itu ada dua. Yang pertama ada tersurat, yaitu amanat atau pesan dongengnya itu tertulis langsung di dalam ceritanya, itu tersurat bentuknya ya. Tetapi kalau dia tersirat, yaitu amanat atau pesan dongengnya itu tidak tertulis langsung di dalam cerita dongeng. Biasanya kita harus mencari dan menyimpulkan sendiri pesan dongengnya ya. Itu bentuk pesan atau amanat di dalam dongeng. Ada tersurat dan tersirat. Nah, bagaimana sekarang cara kita menemukan pesan di dalam dongeng? Caranya sangat mudah ya. Yang penting yang pertama itu yang harus kalian lakukan untuk menemukan pesan di dalam dongeng itu adalah baca seluruh isi cerita dongeng dengan seksama. Artinya kalian baca dulu, atau kalau tidak dibaca kalian dengar dulu ya isi cerita dongengnya. Kemudian yang kedua, cari isi pokok atau inti cerita dari setiap paragraf. Nah, jadi setiap paragraf itu mempunyai inti cerita ya. Nah, kemudian setelah itu kalian pahami setiap isi atau inti cerita setiap paragraf. Dipahami ya. Nah, setelah kalian pahami, baru bisa kita simpulkan inti cerita menjadi sebuah amanat atau pesan moral dalam sebuah cerita dongeng ya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana mencari pesan atau amanat dalam sebuah cerita dongeng, ayo kalian silakan simak ya dongeng Kisah Semut dan Merpati. Nah, Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Plup! Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi,
tetapi tidak berhasil. Kemudian seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini kemudian memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Dan akhirnya semut pun merayap naik ke atas daun. Nah, setelah itu ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Ternyata semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya ia akan gunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibas ranting, dan akhirnya pun sang burung terbang menyelamatkan dirinya. Nah, anak-anak semua, itu cerita merpati, semut dan merpati ya. Nah, sekarang kita akan mencari inti ceritanya. Nah, apa inti cerita dari kisah semut dan merpati? Mungkin kalian tahu ya apa inti dari ceritanya. Ayo, siapa yang tahu? Ayo coba. Nah, ternyata inti dari kisah semut dan merpati itu adalah tentang bagaimana sikap saling tolong menolong ya. Jadi kita sangat memerlukan sikap saling tolong menolong ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah semut dan merpati? Kalau tadi inti ceritanya kisah semut dan merpati yaitu tentang sikap saling tolong menolong. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian pelajaran apa atau pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah semut dan merpati? Ayo, siapa yang bisa? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah semut dan merpati ini adalah, pesannya adalah jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan kepada siapapun yang sedang berada dalam kesulitan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu suatu saat kita akan mendapat balasan kebaikan pula. Ya. Jadi itu pesan atau amanat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita semut dan merpati. Ya. Jadi kita tidak usah ragu untuk menolong siapapun ya, kita menolong siapapun yang sedang berada di dalam kesulitan, karena insya Allah kebaikan yang kita lakukan itu suatu saat kita akan mendapatkan balasan kebaikan pula ya. Baik anak-anak semua ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang Bapak sampaikan ya. Sekian dari Bapak, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.